Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sesi 10 tentang pelaporan segmen evaluasi pusat dan transfer pricing. Pengukuran kinerja pusat investasi dan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Terdapat dua metode perhitungan laba yang telah diperhitungkan, yaitu perhitungan biaya variabel yang membebankan biaya produk yang variabel ke produk. Yang kedua ada perhitungan biaya penuh atau absorpsi, membebankan semua biaya produk pada produk pemberdayaannya terhadap pada perlakuan terhadap biaya overhead. Tetap keduanya berkaitan dengan cara menentukan biaya produk yang mencakup di dalamnya adalah biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead sementara. Sementara biaya periode seperti beban penjualan dan administrasi dibebankan pada saat biaya tersebut keluar. Perhitungan laba operasi berdasarkan variabel lebih kecil daripada absorpsi. Hal ini dikarenakan unit yang diproduksi itu lebih besar dari unit yang terjual. Maka hubungan produksi penjualan produksi laba variabel laba absorpsi. Yang B ada penjualan kurang dari produksi besar dari laba variabel kurang dari laba absorpsi. Yang C penjualan sama dengan produksi lebih besar laba variabel sama dengan absorpsi. Mengevaluasi manajer pusat laba. Secara umum, jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manusia, maka manajer akan berharap berlakunya hal-hal berikut. Yang pertama, ketika penjualan naik sementara faktor lain tetap, maka laba akan naik. 2. Ketika penjualan turun sementara faktor lain tetap, maka laba turun. Kemudian yang ketiga, ketika penjualan tetap sementara faktor lain tetap, maka laba tetap. Hanya berlaku pada perhitungan biaya variabel saja. Laporan laba rugi dan segmen dengan biaya variabel. Perhitungan biaya variabel berguna dalam menyiapkan laporan laba rugi segmen, karena perhitungan ini menyediakan informasi penting mengenai beban variabel dan beban tetap. Segmen merupakan unit penting dalam perusahaan untuk membuat laporan kinerja seperti divisi, departemen, dan produk, kelompok pelangganan, dan lain sebagainya. Dalam beberapa laporan laba rugi dan segmen dengan biaya variabel dibagi menjadi dua kategori. Beban tetap langsung dapat ditelusuri ke segmen di mana beban ini akan hilang jika segmen ditutup. Kemudian beban tetap umum atau disebabkan oleh dua atau lebih segmen obat ini akan tetap muncul meskipun salah satunya saingannya ditutup. Pembahasan selanjutnya mengenai evaluasi kinerja. Terdapat 5 learning objectives. Mengukur kinerja pertama dalam artinya yang lebih umum beserta akan mendesentralisasinya. 2. Responsibility accounting. Konsep akuntansi membahas tentang keterkaitan antara pemberian pemenang dan penanggung jawab dengan pengukur kinetik itu sendiri. Yang ketiga, ukuran kinerja khusus untuk responsibility. 4. Sistem pengukuran kinerja kontemporer dan sifatnya lebih komprehensif, yaitu BSC. 5. Transfer pricing. Mengukur kinerja suatu kantor cabang dengan melihat laba, efisiensi biaya, omset penjualan, customer certification, customer relation, kualitas produk, model intelektual, dan model informasi. Dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu A. Untuk mengukur kinerja keuangan meliputi laba profit, efisiensi biaya, omset penjualan, return, dan ekonomi value added. Untuk ukuran kinerja dan non-keuangan ada customer satisfaction, customer retention, kualitas produk, waktu pemrosesan, dan proses bisnis. Alasan dilakukannya desentralisasi mempunyai
kapabilitas untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi di daerah yang lebih baik kemudian. 2. Fokus pada hal-hal yang bersifat strategis. 3. Melatih dan memotivasi segmen manajer. Dan jika dijalankan dengan baik, maka perusahaan akan memiliki kompetitif yang baik. Aturan umum dari pengukuran kinerja yaitu kualitas pengukuran kinerja dengan tanggung jawab atau wewenang yang diberikan. B. Ukur kinerja memakai banyak perspektif atau indikator. Mengukur kinerja berarti menilai banyak aspek dari sebuah organisasi. Accounting dan tempat itu pusat pertanggungjawaban. Konsep ini erat kaitannya dengan peraturan yang 1. Kaitan pengukuran kinerja dengan tanggung jawab dan wewenang diberikan. 2. Konser khusus tertanggung jawab di mana manajer tertanggung jawab hanya biaya center manajer tertanggung jawab terhadap penjualan. 3. Manajer bertanggung jawab dan berwenang terhadap produksi, biaya, dan penjualan. Dan 4. Investment center manajer bertanggung jawab terhadap produksi dan investasi yang dia lakukan. Pembahasan selanjutnya mengenai penetapan harga transfer pricing. Harga transfer adalah harga yang dibebankan atas sebuah komponen oleh divisi penjual karena divisi pembeli ke divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Tujuan kegunaan harga transfer yaitu A. Memfokuskan perhatian para manajer atas kinerja subordinat sendiri. B. Untuk merencanakan dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan dari subunit yang ada untuk memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Pengaruh penetapan harga transfer. Harga yang ditetapkan atas barang yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli yang mempengaruhi A. Biaya dari definisi pembeli dan pendapatan bagi divisi penjual. Selanjutnya ada kriteria untuk mengevaluasi harga transfer yaitu pertama untuk menciptakan keselarasan tujuan. Kedua, memotivasi para manajer untuk mencapai usaha pada tingkat yang lebih tinggi. 3. Membantu para manajer puncak mengevaluasi kinerja dan setiap unit perusahaan. Dan keempat, mempertahankan otonomi dari suku unit jika perusahaan tetap menginginkan desentralisasi. Metode penetapan harga transfer. Yang pertama ada harga transfer berdasarkan pasar. Harga tersedia di pasar. Harga dikenakan oleh divisi penjual ke pelanggan. Yang kedua ada transfer berdasarkan biaya, yaitu berdasarkan biaya produksi untuk memproduksi barang dan biaya aktual atau biaya yang digambarkan. Sekian dan terima kasih.